Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar di hari Minggu ini? Semoga baik dan sehat ya adik-adik. Jika ada yang sedang sakit hari ini, kita turut berdoa untuk kesembuhan dan masa pemulihannya ya. Kasih Tuhan menguatkan. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan senantiasa menghidupkan pengharapan kami. Firman-Mu yang mengajarkannya. Kami memohon agar pembelajaran firman Tuhan hari ini juga menguatkan kami untuk tetap setia menaati kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan teman-teman yang dalam keadaan sakit saat ini. Kasih Tuhan memulihkan mereka melalui pengobatan yang sedang dijalani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, Minggu 18 Januari 2026 dengan tema Allah menciptakan manusia seturut gambarnya. Dari bahan Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Adik-adik, pernahkah kalian bercermin? Mungkin cermin di rumah, kaca mobil, kaca kereta, atau mungkin cermin jendela. Wah, asik ya kalau kita melihat diri kita sendiri dalam cermin. Kita bisa tahu kira-kira bagian mana dari tubuh kita yang perlu dirapihkan agar terlihat seperti yang kita inginkan. Lalu, pernahkah adik-adik memperhatikan di cermin kira-kira mirip siapakah wajah kita? Mirip ayah kita atau mirip ibu kita?
atau mungkin mirip dengan opung atau tulang atau yang lainnya. Itu bisa saja terjadi ya adik-adik, karena secara biologis kita memiliki gen yang mungkin sama. Nah, dalam firman Tuhan disebutkan bahwa kita ini mirip dengan Allah. Sebagaimana disebutkan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Apa maksud segambar dengan Allah ya adik-adik? Segambar dengan Allah maksudnya mirip dengan Allah. Lalu, apakah kemiripan kita dengan Allah adalah kemiripan tubuh atau kemiripan wajah? Apakah segambar dengan Allah itu maksudnya adalah bahwa wajah kita mirip dengan wajah Allah? Wah, bukan dari segi wajah atau tubuh ya adik-adik. Kita mirip dengan Allah bukan dalam rupa fisik, tetapi mirip dalam sifat rohani, akal, pikiran, kasih, dan moral. Kita diciptakan segambar dengan Allah maksudnya bahwa kita itu istimewa. Kita berbeda dari hewan maupun tumbuhan dan ciptaan lain. Karena Allah memberi kita akal, hati, dan roh. Segambar dengan Allah juga maksudnya adalah bahwa kita dicipta dengan sangat berharga. Karena punya kuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Kuasa yang dimaksud bukan berarti sewenang-wenang atau sesuka hati dan pikiran kita. Namun, kuasa yang diberikan Allah itu adalah pertanda bahwa kita adalah wakil Allah di bumi untuk menjaga, merawat, dan mengatur seluruh ciptaan Tuhan. Sama seperti seorang gembala yang punya kuasa atas ternak gembalaannya. Namun sang gembala harus melindungi ternak atau domba-dombanya dan memberi makan domba-domba itu, bukan malah menyakitinya. Kata lainnya adalah tugas dan tanggung jawab. Kita diciptakan Allah dengan tugas dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, yakni laki-laki dan perempuan. Wah, ini adalah cerminan kehendak Allah agar manusia itu hidup dalam kebersamaan, kerjasama, saling menolong, dan membentuk keluarga atau melanjutkan kehidupan. Allah menciptakan manusia bukan untuk sendirian, bukan juga untuk berkelahi, bermusuhan, dan merusak, namun satu sama lain secara bersama-sama saling menghormati, melengkapi untuk kebaikan ciptaan Tuhan. Jika kita diciptakan mirip dengan Allah, maka seharusnya jugalah sikap, perbuatan, dan niat kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita dicipta berbeda-beda bukan untuk saling membenci, namun untuk saling mengasihi. Sebab Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kebenaran. Allah itu adalah kehidupan. Mari kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Meskipun kita berbeda-beda baik tubuh, keadaan, dan kemampuan, namun kita semua harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling mengejek atau merusak, melainkan hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur pada Tuhan menciptakan kami segambar dengan Allah. Kami diajarkan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan untuk kebaikan semuanya. Ajarlah kami untuk saling menghargai satu sama lain, sebab Tuhan menciptakan kami untuk kebersamaan maupun kerjasama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Waktunya aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, setelah mendengarkan penjelasan firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Bukan tentang fisiknya, tapi tentang sifat rohaninya.
Nah, aktivitas kali ini kakak-kakak sekolah minggu, mari sediakan gambar pola wajah seperti ini yang bisa di-download dan di-print out dari Google. Siapkan juga kertas berbentuk hati seperti ini. Di dalam kertas, mari tuliskan sifat Allah yang paling kita ingat. Apa itu adik kakak sekolah minggu? Betul, Allah itu kasih. Nah, kita boleh tulis di sini. Kemudian pola wajah ini boleh dibagikan kepada anak laki-laki gambar pola wajah laki-laki, anak perempuan gambar pola wajah anak perempuan. Sekarang mereka boleh kita berikan tugas menggambarkan mata, hidung, dan mulut. Setelah itu kita akan tempelkan keduanya pada stick. Tempelkan pola wajah di salah satu bagian. Di bagian lainnya tempelkan tulisan Allah itu kasih. Nah, setiap kali kita melihat hasil karya kita ini, kita tahu bahwa kita seturut dan segambar dengan Allah. Yang seturut dan segambar itu adalah karakter rohaninya ya. Bahwa jika Allah mengasihi, kita pun harus mengasihi. Demikian aktivitas minggu ini. Selamat mengerjakan adik kakak sekolah minggu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.